Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat menjalankan aktivitasnya. Saya Rofifa Zakia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai surat resmi untuk memenuhi tugas literasi digital yang dibimbing oleh Bapak Zulhafiz SPD MPD. Teman-teman semua pasti sudah tahu kan apa itu surat resmi. Nah, jadi kali ini saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman apa sih surat resmi itu. Dan buat teman-teman yang belum tahu, yuk ikutin videonya. Nah, untuk pengertian surat resmi itu sendiri merupakan surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Misalnya seperti surat undangan, surat edaran, atau surat pemberitahuan. Nah, definisi lain dari surat resmi itu merupakan surat yang digunakan untuk keperluan formal ataupun resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Nah, surat resmi ini juga sering nih disebut sebagai surat dinas, yang mana merupakan suatu media komunikasi dalam bentuk tulisan yang digunakan dalam situasi formal atau resmi dan dibuat sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang sudah ada. Nah, surat resmi ini digunakan oleh perusahaan atau perorangan atau organisasi ataupun instansi, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan milik swasta. Selanjutnya itu ciri-ciri surat resmi. Ciri-ciri surat resmi itu yang pertama, menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Mulai dari kosakatanya, frasanya, hingga tata bahasa yang dipakai. Yang kedua, itu dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dimengerti maksud dan isinya. Yang ketiga, itu tidak menggunakan bahasa implisit, tetapi bahasa eksplisit. Bahasa eksplisit dan implisit itu sebenarnya apa sih? Nah, bahasa eksplisit itu adalah penyampaian secara langsung sehingga makna dan isinya dapat diketahui dengan jelas. Sedangkan implisit adalah penyampaian secara tidak langsung di mana maksud dan isinya terkesan tidak jelas. Maka dari itu, surat resmi haruslah menggunakan bahasa eksplisit yang mana makna dan isinya dapat diketahui. Yang keempat itu menggunakan kop surat apabila dikeluarkan oleh organisasi. Yang kelima itu selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika ada. Yang keenam, menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang lazim. Yang ketujuh itu menggunakan ragam bahasa resmi. Yang kedelapan, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Yang kesembilan, ada aturan format baku. Yang kesepuluh, pembentukannya sistematis dan dibuat sesuai aturan yang baku. Yang kesebelas, itu membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Yang kedua belas, itu dibuat dalam bentuk full block atau semi block. Selain pengertian dan ciri-cirinya, kita harus tahu nih fungsi surat resmi itu sebenarnya untuk apa. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain, seperti penyampaian gagasan atau pemikiran. Yang kedua, itu fungsinya sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya itu dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, itu sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. Yang keempat, itu sebagai alat untuk pengingat bagi si penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Itu sebagai
surat resmi yang perlu didokumentasikan agar dapat digunakan sebagai data kemudian hari. Yang kelima itu sebagai bukti historis dan bukti kronologis. Selanjutnya, struktur bagian surat resmi. Struktur bagiannya yang pertama ada kop surat atau kepala surat, yang mana kop surat itu terdiri dari logo instansi atau lembaga, ada nama instansi atau lembaga yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, ada alamat instansi atau lembaga yang ditulis dengan variasi huruf besar dan huruf kecil, dan ada nomor telepon dan email instansi atau lembaga. Nah, bagian kedua itu ada tanggal surat. Surat resmi itu selalu dilengkapi dengan tanggal pembuatan surat, yang mana hal ini berfungsi sebagai informasi waktu dibuatnya surat tersebut, yang mana penulisannya itu di sebelah kanan sejajar dengan nomor surat. Yang ketiga, nomor surat. Di setiap instansi atau lembaga mengirimkan surat pasti dilengkapi dengan nomor surat. Dengan adanya nomor surat tersebut, maka akan mudah mengetahui berapa jumlah surat yang telah dikeluarkan dalam 1 bulan lebih. Singkatnya, nomor surat adalah urutan surat yang dikemukakan. Yang keempat ada lampiran. Terkadang surat resmi dilengkapi dengan lampiran, yaitu dokumen lain sebagai pendukung surat resmi tersebut. Yang kelima ada hal atau perihal. Yang keenam ada alamat tujuan. Alamat tujuan ini diberikannya surat tersebut. Biasanya penulisannya itu singkat saja karena alamat lengkap tujuan itu biasanya dicantumkan pada sampul surat. Penulisannya jangan menggunakan kata kepada. Yang ketujuh, salam pembuka. Kata pembuka surat resmi baku dan formal dengan bahasa yang sopan. Dalam penulisannya diakhiri dengan tanda koma. Yang kedelapan, isi surat. Isi surat adalah bagian utama dari surat resmi. Informasi yang dimuat dalam bagian isi haruslah dibuat dengan singkat, padat, jelas, dengan menggunakan bahasa yang baku. Uraian isi berupa uraian hari, tanggal, waktu, tempat, dan sebagainya ditulis dengan huruf kecil, terkecuali penulisan berdasarkan ejaan yang disempurnakan atau EYD haruslah menyesuaikan. Yang kesembilan, salam penutup. Salam penutup ini bertujuan untuk menunjukkan kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat resmi. Yang kesepuluh, nama, jabatan, dan tanda tangan pengirim surat. Pada bagian ini haruslah dicantumkan nama dan tanda tangan, juga jabatan pengirim surat atau penanggung jawab. Yang ke-11, tembusan. Tembusan surat ini berupa pernyataan atau pemberitahuan kepada atasan tentang adanya surat kegiatan, yang mana tembusan ini bisa dibuat jika surat resmi tersebut perlu diketahui oleh pihak lain. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis surat resmi. Yang pertama itu ada surat keputusan. Yang kedua ada surat permohonan. Yang ketiga ada surat perintah. Yang keempat ada surat kuasa. Yang kelima ada surat panggilan atau surat undangan. Yang keenam ada surat edaran. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan mengenai surat resmi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.